Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rena Diah Natalia dengan NIM 2021 0501 060. Di sini saya akan mempresentasikan resume makalah pengantar akuntansi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Yang pertama, pengantar akuntansi dan perusahaan. Pengertian akuntansi. Kegiatan akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan laporan informasi ekonomi. Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan keputusan ekonomi. Untuk menghasilkan informasi ekonomi, perusahaan perlu menciptakan suatu metode pencatatan, penggolongan, analisis, dan pengendalian transaksi serta kegiatan-kegiatan keuangan. Kegiatan akuntansi meliputi A. Pengidentifikasian, B. Memproses data, C. Pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan. B. Proses akuntansi meliputi 1. Identifikasi dan pengukuran data, 2. Proses dan pelaporan, 3. Pelaporan akuntansi, 4. Analisis dan interpretasi, 5. Proses akuntansi. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau distribusi guna memenuhi kebutuhan manusia. Jenis-jenis usaha. Yang pertama, usaha jasa, usaha dagang, dan usaha manufaktur. Laporan keuangan. Utama untuk sebuah perusahaan perseorangan adalah neraca, balances, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika, karakter individu, budaya perusahaan, hukum dan penekanannya. Peranan akuntansi dalam bisnis. 1. Akuntansi memberikan informasi untuk digunakan oleh manajer dalam menjalani operasi perusahaan. 2. Akuntansi juga memberikan informasi untuk pihak-pihak lain. 3. Akuntansi sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan. 4. Mencatat data ekonomi. 5. Menyiapkan laporan akuntansi bagi pemangku kepentingan. Proses pencatatan akuntansi. Yang pertama, transaksi keuangan. Kedua, analisis bukti transaksi. Ketiga, jurnal. Jurnal merupakan catatan yang tersusun secara sistematis dan berdasarkan kronologis dari transaksi-transaksi finansial yang jumlahnya dan keterangannya ringkas. Fungsi jurnal. A. Fungsi pencatatan. B. Fungsi historis. C. Fungsi analisis. D. Fungsi informatif. E. Fungsi instruktif. Jurnal terbagi menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Buku besar. Buku besar merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Kelompok kedua, menganalisis transaksi. Pengertian dari analisis sebuah transaksi dalam akuntansi. Analisis dalam transaksi adalah tindakan memeriksa transaksi untuk memutuskan bagaimana hal itu mempengaruhi persamaan dasar akuntansi. Manfaat dari adanya analisis transaksi dalam akuntansi. Pertama, untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu. Kedua, untuk menganalisis kelemahan. Ketiga, untuk mengetahui kelebihan. Keempat, untuk mengetahui langkah-langkah lanjutan. Kelima, sebagai bahan evaluasi. Macam-macam transaksi. 1. Transaksi dengan pemilik. 2. Transaksi dengan kreditor. 3. Transaksi dengan pelanggan. 4. Transaksi dengan pemasok. Dan yang kelima, transaksi dengan penyedia nilai tambah.
Cara melakukan analisis dari transaksi dalam akuntansi. Pertama, menentukan apakah transaksi akuntansi atau bukan. Kedua, identifikasi akun apa yang terpengaruh. Ketiga, tentukan apa jenis akunnya. Keempat, tentukan akun manakah yang naik atau turun. Kelima, terapkan aturan debit dan kredit ke setiap akun. Dari kelompok 3, proses penyesuaian. Karakter penyesuaian. Terdapat dua metode pencatatan, yaitu accrual basis of counting dan cash basis of counting. Proses penyesuaian. Pada periode akhir akuntansi, beberapa saldo buku besar dapat dilaporkan dalam laporan keuangan tanpa harus merubah saldonya terlebih dahulu. Penyesuaian ini dilakukan karena beberapa alasan. 1. Saldo yang tertera atas biaya-biaya yang diterima di muka biasanya dicatat melampaui karena penggunaan atas aset tersebut tidak dicatat secara harian. 2. Beberapa pendapatan atau biaya-biaya telah diterima atau dibayar di awal dan akan berkurang seiring dengan waktu. Jenis akun yang memerlukan penyesuaian. 1. Prepaid expense. 2. Unyielded. 3. Accrued revenue. 4. Accrued expense. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan pada saldo akun-akun tertentu dan dapat mencerminkan jumlah sebenarnya sebelum berlanjut ke proses penyesuaian laporan keuangan. Faktor penyebab perusahaan jasa perlu membuat jurnal penyesuaian, antara lain, perusahaan perlu menyesuaikan catatan untuk akun perlengkapan. Perusahaan jasa juga harus mampu menangani penyusutan nilai pada akun aktiva. Perusahaan juga harus mampu menangani beban yang sudah lewat jauh. Perusahaan perlu melakukan penyesuaian untuk membayar utang beban lantaran jasa yang telah terpakai namun belum dibayar. Fungsi dari pembuatan jurnal penyesuaian antara lain untuk menentukan akun nominal, untuk memperkirakan nominal, untuk menentukan saldo, untuk mengetahui situasi sebenarnya dari akun real, harta, kewajiban, dan moral. Tujuan dari penyusunan jurnal ini adalah jurnal penyusunan dibuat dengan tujuan untuk memilih akun-akun yang masih bercampur sehingga menjadi akun real dari akun nominal. Jurnal penyesuaian dibuat dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pendapatan yang ada di dalam akun-akun nominal di akhir periode. Jurnal penyesuaian juga dibuat dengan tujuan untuk menekan setiap potensi kesalahan yang mungkin terjadi dikarenakan oleh beberapa pos antisipasi. Jurnal penyesuaian juga bisa dibuat dengan tujuan untuk mempertahankan konsistensi yang telah ditetapkan dalam akuntansi sebuah perusahaan sesuai pedoman yang ditentukan. Dari kelompok 4, menyelesaikan siklus akuntansi. Pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Prinsip-prinsip yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu. Proses akuntansi yang diawali dengan menganalisis secara menjurnal transaksi dan diakhiri dengan mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi tersebut disebut siklus akuntansi atau accounting cycle. Fungsi dan tujuan akuntansi: berfungsi sebagai pemasti dengan menghitung jumlah nyata
dari penyusutan aset dengan menggunakan metode yang tepat untuk dari aset tertentu. Akuntansi berperan penting dalam merancang sistem yang kuat dalam melindungi properti dan aset bisnis pembisnis. Tujuan akuntansi adalah mengumpul dan melaporkan informasi keuangan suatu bisnis. Akuntansi pada akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai aturan. Proses siklus akuntansi. 1. Tahap pencatatan bukti transaksi. 2. Tahap pengiktisaran. 3. Tahap pelaporan. Penyelesaian siklus akuntansi. 1. Neraca lajur kertas kerja. 2. Jurnal penutup. 3. Jurnal balik. Dari kelompok 5, akuntansi perusahaan dagang. Definisi akuntansi perusahaan dagang. Memiliki fungsi pada prinsipnya adalah sebagai jembatan antara perusahaan penghasil barang dengan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Akuntansi perusahaan dagang atau APD adalah perusahaan yang menjual barang dagangan tanpa adanya proses produksi. Ciri-ciri akuntansi perusahaan dagang. 1. Pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. 2. Biaya utamanya berasal dari harga pokok barang. 3. Dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang. 4. Sebagai perantara antara produsen dan konsumen. 5. Antara barang yang dibeli dan barang yang dijual tidak ada perubahan. 6. Tujuan utamanya mencari laba atau keuntungan. Proses produksi adalah pengolahan barang mentah menjadi barang jadi. Kegiatan yang ada di perusahaan dagang. 1. Pembelian. 2. Penjualan. 3. Pengeluaran kas. 4. Penerimaan kas. Tujuan akuntansi perusahaan dagang. Secara umum, tujuannya adalah untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi terkait keuangan, kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dalam sebuah bisnis. Tujuan akuntansi secara umum. 1. Memberikan informasi mengenai keuangan. 2. Menyediakan informasi. 3. Memberikan informasi keuangan perusahaan. 4. Memberikan informasi mengenai perubahan. 5. Menyediakan informasi lainnya. Tujuan akuntansi secara khusus adalah untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dengan sesuai prinsip akuntansi berterima umum atau PABU atau Generally Accepted Accounting Principle. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan tersebut pada satu periode akuntansi dan merupakan gambaran umum mengenai kinerja suatu perusahaan. Proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. 1. Menyusun neraca saldo. 2. Membuat jurnal penyesuaian. 3. Membuat laporan keuangan. 4. Menyusun neraca lajur. 5. Penyesuaian dan penutupan rekening. 6. Menyusun neraca saldo penutupan. Baik, dari kelompok terakhir yaitu kelompok 6, persediaan. Pengertian persediaan. Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Dalam laporan keuangan, persediaan merupakan hal yang sangat penting karena baik laporan laba atau rugi tidak dapat disusun tanpa mengetahui persediaan. Klarifikasi persediaan. 1.
menurut PSAK nomor 14 tahun 2007. PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang menyatakan bahwa persediaan adalah aktiva tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi dan atau perjalanan dalam bentuk bahan. 2. Menurut jenis perusahaan. Klarifikasi persediaan perusahaan dagang dan manufaktur berbeda karena fungsinya berbeda. Fungsi perusahaan dagang adalah menjual barang dalam bentuk yang sudah jadi, sedangkan fungsi perusahaan manufaktur adalah mengolah bahan menjadi produk selesai. Sistem pencatatan persediaan. 1. Sistem periodik. 2. Sistem permanen. Perbandingan metode FIFO, LIFO, dan average. Perbandingan antara metode FIFO, LIFO, dan average sebagai berikut. FIFO menghasilkan harga pokok penjualan yang rendah, menghasilkan laba kotor yang tinggi, menghasilkan persediaan akhir yang tinggi. LIFO menghasilkan harga pokok penjualan yang tinggi, menghasilkan laba kotor yang rendah, menghasilkan persediaan akhir yang rendah. Yang ketiga, average menghasilkan harga pokok penjualan, laba kotor, dan persediaan akhir yang mendekati FIFO. Pengaruh metode penilaian persediaan. Pengaruh terhadap neraca, pengaruh terhadap laba rugi, pengaruh terhadap pajak. Biaya-biaya yang harus dimasukkan dalam persediaan dikemukakan oleh Kieso 2008. 1. Biaya produk, biaya periode, retur atau potongan. Akibat kesalahan pencatatan persediaan. 1. Persediaan akhir dicantumkan terlalu besar akibat dari salah hitung. 2. Persediaan akhir dicantumkan terlalu kecil akibat dari salah hitung. 3. Persediaan akhir dicantumkan terlalu besar bersama dengan belum dicatatnya piutang dan penjualan pada akhir periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.